Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar proposal. Yang terhormat kepada Nurse Ida Zuhroida, SKP MKes selaku dosen pembimbing utama, dan Nurse Syaifuddin Kurnianto, SKP MKes selaku dosen pembimbing akademik, serta audiens yang saya sangat hormati. Perkenalkan, saya Jihan Nurisa dengan NIM 2223031020059 selaku mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Kota Pasuruan, angkatan tahun 2022 yang akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal kali ini yaitu yang berjudul Asuhan Keperawatan Pasien Gastritis dengan Masalah Nyeri Akut yang mendapatkan terapi relaksasi otot progresif di wilayah Puskesmas Kebonsari, Kota Pasuruan. Di sini terdapat tiga hal yang akan saya jelaskan, yaitu bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan teori, dan yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya mengambil latar belakang masalah, yaitu gastritis. Gastritis masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Departemen Kesehatan RI, angka persentase dari kejadian penyakit gastritis ini adalah 40,8% menurut Ratu Kore et al. Tahun 2022. WHO pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa angka kejadian gastritis sekitar 1,8 sampai 2,1 juta penduduk dari tiap tahunnya. Di Asia Tenggara, kejadian gastritis sekitar 583.635 jumlah penduduk tiap tahunnya. Menurut Umaroh dan Sulistianto tahun 2021. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia, gastritis berada pada urutan ke-6 dengan jumlah kasus sebesar 33.580 kasus pasien rawat inap di rumah sakit, yaitu persentasenya sekitar 60,86% menurut Swindri et al. Tahun 2021. Kronologi terjadinya penyakit gastritis, yaitu gastritis diawali dengan berbagai faktor seperti umum, infeksi Helicobacter pylori, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, konsumsi alkohol atau stres, yang mengakibatkan kerusakan pada lapisan pelindung lambung sehingga menjadi rentan terhadap iritasi oleh asam lambung dan enzim pepsin. Kerusakan ini menimbulkan inflamasi seperti pelepasan mediator seperti prostaglandin, histamin, dan sitokinin yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan merangsang aktivitas sel imun. Akibatnya, lambung terstimulasi oleh mediator inflamasi, menghasilkan sensasi nyeri akut yang sering dirasakan sebagai nyeri tajam atau terbakar di area epigastrium atau di ulu hati. Baik, solusi yang dapat dilakukan untuk gastritis dengan masalah nyeri akut menurut SIKI PPNI tahun 2018 adalah manajemen nyeri. Pilihan teknik non-farmakologis yang dapat digunakan adalah teknik relaksasi otot progresif, yaitu adalah teknik yang dapat memberikan pengaruh yang paling baik untuk jangka waktu yang relatif singkat dalam mengatasi nyeri pada pasien gastritis menurut Nuryanti et al. Pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan minat saya sebagai peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih lanjut terkait masalah nyeri akut pada pasien gastritis. Di sini terdapat rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh pemberian terapi relaksasi otot progresif terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien gastritis dengan masalah nyeri akut di Puskesmas Kebonsari, Kota Pasuruan. Tujuan umum penelitian yaitu mengidentifikasi pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien gastritis dengan masalah nyeri akut di wilayah Puskesmas Kebonsari. Di sini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu teoritis dan praktis. Teoritisnya mampu meningkatkan wawasan penulis tentang tindakan keperawatan pada pasien gastritis dengan nyeri akut, serta sebagai bahan evidence base bagi Puskesmas Kebonsari, Kota Pasuruan. Yang kedua yaitu manfaat praktis sebagai tambahan informasi serta keterampilan pasien dan keluarga mengenai intervensi keperawatan terapi relaksasi otot progresif. Di sini adalah tinjauan teori dari gastritis. Gastritis didefinisikan sebagai peradangan pada lapisan lambung yang berhubungan dengan cedera mukosa, dan durasi peradangan mukosa dapat digunakan untuk memisahkan kondisi ini dari gastritis akut dan gastritis kronis. Menurut Borah et al. Pada tahun 2023. Menurut Novi tahun 2021, gejala yang terjadi pada penderita gastritis yaitu rasa tak nyaman atau nyeri pada ulu hati, perut kembung, sakit kepala, dan mual yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada gastritis, saya mengambil diagnosa keperawatan yaitu konsep nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional yang berlangsung kurang dari 3 bulan menurut PPNI pada tahun 2017. Di sini terdapat gejala tanda mayor dan gejala tanda minor. Untuk mengambil diagnosa keperawatan nyeri akut, harus mengambil gejala tanda mayor yaitu subjektif mengeluh nyeri, objektif tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, serta frekuensi nadi meningkat.
Lalu apa aja sih yang dimaksud dengan terapi relaksasi otot progresif? Terapi relaksasi otot progresif merupakan suatu terapi non-farmakologis yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan mengombinasikan seri kontraksi dengan relaksasi otot, menurut Silawati et al. Pada tahun 2023. Respon relaksasi juga dapat mengurangi nyeri dengan mengurangi permintaan oksigen jaringan, sehingga melepaskan endorfin yang akan berkaitan dengan reseptor opioid sehingga akan menghambat transmisi stimulus nyeri menurut Wijaya dan Nur Hidayati pada tahun 2020. Indikasi dilakukannya terapi relaksasi otot progresif yaitu pasien gastritis yang mengalami masalah nyeri akut. Kontraindikasinya yaitu pasien lansia yang mengalami keterbatasan pada gerak. Pelaksanaan terapi ini dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut dalam waktu 5 menit dengan waktu 10 detik di setiap gerakan yang berjumlah 15 gerakan. Di sini adalah 15 gerakan dari terapi relaksasi otot progresif. Di sini terdapat penelitian sebelumnya. Saya sebagai peneliti meresearch bahwa ada 6 jurnal terkait terapi relaksasi otot progresif terhadap pasien gastritis. Berdasarkan ke-6 jurnal ini, dapat diketahui bahwa pemberian terapi relaksasi otot progresif berpengaruh dalam penurunan nyeri pada pasien gastritis. Di sini kita sudah masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan pada tugas akhir ini menggunakan studi kasus eksplanatori. Batasan istilah terdapat 3 batasan istilah. Yang pertama yaitu gastritis adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronik, difus, atau lokal. Nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Yang terakhir yaitu teknik relaksasi otot progresif, merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan mengombinasikan seri kontraksi dan relaksasi pada otot tertentu. Partisipan penelitian kali ini yaitu kriteria inklusif, yaitu pasien dengan penyakit gastritis akut yang mengalami nyeri ringan hingga sedang, pasien yang bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed consent, yang ketiga yaitu pasien yang bertempat tinggal di wilayah Puskesmas Kebonsari Kota Pasuruan. Adapun kriteria eksklusinya adalah pasien yang memiliki komplikasi gastritis akut, pasien yang tidak bersedia menjadi responden, dan pasien yang tidak kooperatif selama proses tindakan keperawatan. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei tahun 2024 di Puskesmas Kebonsari, Kota Pasuruan. Di sini saya menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu ada uji keabsahan data. Pengujian data dilakukan melalui perpanjangan durasi menggunakan sumber informasi, yakni pasien, tenaga keperawatan, dan wali dari klien yang terkait atas penelitian mengenai nyeri akut pada gastritis. Di sini saya menggunakan alat atau instrumen penelitian, yaitu lembar observasi SDKI, sesuai dengan PPNI tahun 2018, serta lembar observasi SLKI, yaitu capaian kriteria hasil sesuai SLKI, yaitu tingkat nyeri. Metode analisis yang saya gunakan diantaranya menurut Supriano et al. Pada tahun 2023, yaitu mendeskripsikan kondisi pasien secara faktual, mendeskripsikan implementasi yang dilakukan, mendeskripsikan masalah-masalah atau respon pasien yang muncul dari wawancara dilakukan selama pengelolaan kasus. Istilah terakhir yaitu mendeskripsikan hasil dari implementasi yang dilakukan terhadap subjek studi kasus. Di sini terdapat etika penelitian yang saya lakukan, yaitu informed consent. Lembar ini diberikan sebelum dilakukannya penelitian untuk mengetahui apakah responden mau bekerja sama untuk penelitian kali ini. Jika klien setuju untuk menjadi responden, klien akan diminta untuk menandatangani lembar persetujuan. Yang kedua yaitu anonymity atau tanpa nama. Responden boleh mencantumkan namanya hanya dengan inisial saja untuk menyamarkan nama klien di dalam lembar pengumpulan data dan hasil penelitian. Yang terakhir yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari responden, baik identitas, masalah kesehatan, dan semua aspek terkait klien dijamin untuk memastikan keamanan hasil penelitian. Baik, saya rasa cukup dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada yang terhormat Nurse Ida Zuhraida Eskep MKes selaku dosen pembimbing utama, dan Nurse Syaifuddin Kurnianto Eskep MKes selaku dosen pembimbing akademik, serta audiens atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.